Seperti bahkan tukang bakso, kita biasanya bukan, kalau saya sendiri bukan bilang bahwa tukang bakso, tapi saya bilang itu pengusaha bakso. Pengusaha bakso. Di mana dia membuat, memproduksi, menjual. Apa bedanya layaknya dengan pengusaha lain? Itu silakan saja. Orang bisa berpikir, bisa berasumsi, bisa berpersepsi. Cuma namun saya katakan saya nggak tertarik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Sampika dalam podcast Kabar Banten. Ini juga kali masuk karena kita sudah protokol kesehatan. Siang ini saya sedang berada di luar studio di kediaman Ketua Kadin Banten yang baru saja dilantik. Usianya masih muda, 31 tahun. Namanya Muhammad Azhari Jayabaya, atau saya lebih manggilnya Kak Amal. Amal aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Saya ingin kok. Iya, tadi Kita udah swab. sehat segala macam ya. Nah, ini saya sedang dengan Kak Amal, Ketua Kadin Banten. Saya kaget juga, muda banget. Nah, ini baru dilantik ya? Kemarin kita baru dilantik. Persisnya pas tanggal 12 Januari. Kadin Banten ini kan wadah pengusaha sebanten ya. Ya. Perahu besar. Itu kali sekarang muda. Gimana nih? Berat nggak? Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Yadi, Pak Adi meluangkan waktunya di sini. Kadin Komisi Banten memang perahu besar untuk saya. Tapi di mana saya ini berharap Kadin itu ke depan bisa bukan hanya kepada kalangan elit aja, namun bagi semua masyarakat bisa kita kadinkan sesuai daripada yang sering diutarakan sama Pak Ketua Asosiasi. Kadin yang sekarang adalah kadin yang inklusif, kadin yang kolaboratif, tidak hanya dimiliki oleh kalangan elit, namun semua kalangan kita bisa rangkul. Pengusaha kecil pun bagian dari kadin. Karena seperti bahkan tukang bakso, kita biasanya bukan, kalau saya sendiri bukan bilang bahwa itu tukang bakso, tapi saya bilang itu pengusaha bakso. Pengusaha bakso. Di mana dia membuat, memproduksi, menjual. Apa bedanya layaknya dengan pengusaha lain? Hanya dia, produknya aja kan? Produknya aja yang berbeda. Tetap dia memproduksi, menjual dengan medianya ada gerobak, tempat, gitu kan? Dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Nah, ini memang sudah bukan rahasia umum. Orang tahu Muhammad Azhari Jayabaya dari nama belakangnya adalah putra bungsu dari Ketua Kadin Banten sebelumnya, Pak Mulyadi Jayabaya. Nah, seberapa besarkah beban itu terhadap Kak Amal? Beban saya rasa ada, tidak dipungkiri memang beban ini ada, saya bilang. Namun saya tidak berkata ini besar atau kecilnya. Beban berat pun akan terasa ringan apabila saya memang mau bersungguh-sungguh bertanggung jawab. Ketika saya salah, namanya proses belajar. Ya, namanya proses belajar. Proses belajar di mana untuk kita bisa memperbaiki. Gitu. Jadi anak muda harus tampil ke depan sambil belajar gitu ya, dan mau belajar. Ya, jelas anak muda yang sekarang itu anak muda yang dimana harus bisa tampil. Tampil dalam arti di momen-momen penting seperti apa, kepedulian juga terhadap lingkungan, daerah, wilayahnya. Nggak hanya bicara bidang yang usaha-usaha, yang lain nggak gitu ya. Jangan hanya dia banyak narasi, tetapi dia zero aksi. Oh, gitu. Ya. Luar biasa gitu. Nah, sebetulnya kamu usia 31 tahun ya? 31 tahun. Apa sih usaha pertama Amal? Saya usaha pertama mungkin kalau saya utarakan di sini, anak-anak muda yang lain tuh berat buat melakukannya. Oh. Karena dianggap bahwa usaha pertama saya persisnya ketika saya SD kelas 6. Dari SD 6 udah usaha? Saya kelas 6. Kenapa? Kelas 6 SD saya datang ke kampung-kampung cari kerbau. Oh. Saya cari kambing. Jadi ternak nih. Ternak. Saya beli dari petani.
Saya bukan yang proyek-proyek. Oh, bukan, nggak tahu saya itu, nggak tahu saya. Rasa itu nggak tahu. Dari cuma bahkan boleh saya katakan dari satu kerbau itu hanya cukup 20.000. Untungnya. Tapi cukup untuk jajan saya 1 bulan di sekolah itu. Tapi alhamdulillah saya merasa bersyukur ya. Dari situ saya setidaknya bisa belajar mandiri. Masih saya kelas 6 SD. Nah kalau begitu kan berarti dari nol ya. Dari nol. Orang kira mungkin wah proyek apa miliaran, wah ternyata jual beli kerbau. Luar biasa. Dan sampai sekarang masih ada. Oh masih ada usahanya? Masih ada. Masih berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai saya usia 30 tahun masih ada. Saya nggak lupakan itu, tetap saya jalankan. Kenapa? Karena saya nggak mau melupakan sejarah di mana memang pertama usaha saya di kerbau sampai kayak sekarang saya jalankan. Iya. Jadi tuh Kadin Banten aja dulunya jualan kerbau, yang buat jualan kerbau harus optimis ya. Nah, kalau tahu bahwa memang mengagetkan gitu ya, Ketua Kadin Banten masih muda. Dan memang kalau kita lihat dari era sekarang memang era milenial. Nah, Kak Amal seperti apa melihat peluang anak muda atau era sekarang di dunia usaha? Apakah memang betul milenial harus tampil di depan dengan segala peluang-peluang? Jelas, karena era sekarang adalah sudah memasuki era 4.0 kan, bahkan akan memasuki ke 5.0. Jadi di mana anak muda, saya juga memotivasi kepada anak muda lain terus bisa lebih berkarya lagi, bisa aktif lagi, maupun di dunia usaha, bahkan di dunia sosial. Jadi tidak hanya sebagai anak muda yang sekarang menjadi penonton, tapi harus anak muda yang sekarang bisa beraksi, dan terus mau belajar, jangan lupa. Salah nggak apa-apa, kalau aja yang penting kita memperbaiki. Karena mungkin prinsip saya tidak ada kata benar kalau kita tidak salah dulu. Iya. Maka gimana tahu salahnya ya kalau tidak melakukan benar itu dilahirkan dari salah dan terus mau belajar. Artinya bahwa Kak Amal juga penting melihat sebuah proses itu perlu juga belajar dari orang dan harus terbuka. Iya, jelas itu, jelas. Setuju Kang Edi. Belajar dan mau terbuka, mau dikoreksi. Dari situlah kesalahan diperbaiki ya. Diperbaiki. Nah terus sekarang apa nih harapannya? Gimana rasanya setelah jual kambing dari nol, kamu dari nol, sekarang kemudian jadi ketua Kadin, gimana tuh rasanya? Yang pertama rasanya satu, memang saya tidak pernah terpikir kan jadi bisa jadi ketua Kadin. Namun di sini peluang besar buat saya, dan saya pun mengajak para pengusaha, marilah kita besarkan Banten, marilah besarkan dunia usaha. Wah masih muda udah bicara Banten melalui Kadin. Iya. Banyak yang sudah melalui Kadin. Banyak. Nah, harapan ke depan Kadinnya di bawah mungkin Kak Amal seperti apa sih ini Kadin? Yang pertama Kadin itu yang harus digarisbawahi sama saya. Saya ingin pemberdayaan UMKM yang utama. Kenapa harus UMKM? Karena sumber daya daripada ekonomi itu lahir juga dari UMKM. Fondasi ekonomi masyarakat. Sama layaknya pengusaha besar. Nah kalau misalkan kita memang membesarkan yang sudah besar, di situ tidak ada dalam arti pemberdayaan. Namun kalau UMKM yang hanya usaha kecil tapi diberdayakan, saya yakin dan percaya itu pasti yang lebih besar. Dampaknya langsung ke masyarakat. Dampaknya ke masyarakat. Karena mereka pelakunya. Dan mereka pelakunya. Dan kalau kita lihat misalnya dengan era sekarang sentuhan teknologi juga sangat mungkin orang membuka pasar seluas-luasnya kan, dan Kadin juga bisa berfungsi di situ. Nah, sekarang dengan era teknologi, era digital 4.0, banyak jutawan baru lahir dengan modal yang tidak terlalu besar, layaknya pengusaha-pengusaha besar yang lebih dulu, di mana terlihat dari luar perlu memerlukan modal yang amat besar. Sekarang ada di mana jutawan baru, ya contoh yang mungkin kalau misalkan di YouTuber bisa dikatakan Atta Halilintar, ada Ricis, Raffi Ahmad, ada Raffi Ahmad gitu kan. Nah saya juga berharap bisa juga muncul Atta Halilintar lain dari Banten yang lahir dari Banten.
ya ricis lain yang lahir juga dari Banten. Iya. Gitu. Dan memang salah satu yang cukup mengejutkan adalah ketika Kak Amal jadi ketua Kadin Banten, orang tidak melihat Kak Amal dalam aktivitas politik seperti halnya anak-anak Jayabaya lainnya. Memang tidak tertarik dengan politik. Saya tidak tertarik dengan politik. Maka pilihannya usaha. Kenapa nggak mau? Bukan nggak mau gitu ya, belum gitu. Nah, kenapa nggak tertarik dengan politik? Nggak, harus saya pertegas. Itu prinsip saya. Memang saya lebih suka, lebih saya nyaman tuh di dunia usaha, di dunia dagang, apapun itu bentuk usahanya. Interaksinya bisa bebas. Ini kalau politik ngasih batu aja sangkanya pencitraan. Ini bebas ya. Nongkrong sama tukang batu juga bebas katanya. Jadi bisa kemana aja, bisa makan di mana aja, tidak ada protokol. Tapi kemudian setelah Kak Amal muncul sebagai ketua Kadin, muncul beberapa spekulasi politik. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan panggilan politik itu muncul. Gimana tanggapannya? Kalau spekulasi itu silakan saja, orang bisa berpikir, bisa berasumsi, bisa berpersepsi. Cuma namun saya katakan saya nggak tertarik politik. Sampai saat ini belum tertarik. Karena kalau memang saya tertarik pada politik, mungkin saja sebelum dari menduduki ini Kadin Banten menjalankan sebagai ketua Kadin Banten, peluang saya untuk bisa bergabung itu memang ada. Bebas malah ada. Saya mau bergabung ini, bahkan ajakan pun kencang. Ya bisa dikatakan beberapa mengajak saya. Namun saya memang dari awal nggak mau. Ya ada. Tawaran dari orang tua, arahan dari orang tua gimana? Ada. Orang tua, ayah itu dia mengalir. Tidak pernah artinya dimana harus ke politik, apa harus ke ini. Ayah mengalir. Bahkan ayah pun nggak pernah bilang ke saya bisa bergabung politik. Atau mungkin bisa juga dikarenakan memang saya tidak tertarik untuk di politik, sehingga ayah pun itu bisa dikatakan ragu buat menawarkan saya di dunia politik. Kalau ini mah senangnya usaha gitu ya. Bisa diusaha. Tapi sadar nggak bahwa Banten sedang menghadapi transisi menuju regenerasi politik ya. Saya lihat momentumnya ada di 2024. Dengan munculnya Kak Amal, orang melihat kemudian selama ini bahwa politisi muda itu ada di sosok Wakil Gubernur Andika Hazrumi. Kemudian muncul seorang Amal menjadi antitesa. Wah, jangan-jangan nih kayak Andika Hazrumi lagi. Gimana tuh? Kalau saya itu tidak terpikir siapa nanti akan ini. Yang terutama saya sebagai ketua Kadin Banten bisa bermitra dengan siapapun gubernur 2024. Bisa sama-sama berjalan, menyamakan visi. Tanggung jawab Kak Amal sekarang adalah Kadin Banten, usaha di Banten. Gitu. Iya. Sejauh mana nih komunikasi dengan para pengusaha, dengan lintas sektoral? Alhamdulillah sampai sementara ini komunikasi kita berjalan baik dengan para pengusaha. Saya juga tidak menutup diri untuk gimana bisa membuka pintu untuk berbagai input. Karena saya juga percaya apalah junior tanpa senior. Ya kan? Apalah saya tanpa pembimbing gitu kan. Jadi saya kepada semua termasuk para WKU, saya banyak bertanya, monggo kita sama-sama bekerja sama-sama membesarkan, saling mengingatkan, memberikan input juga untuk kebaikan Kadin Banten. Artinya sebagai ketua Kadin yang masih muda, Kak Amal juga masih punya peluang belajar dari sekelilingnya senior ya. Maka belajar itu tidak harus dari muda. Yang tua pun karena saya lihat tetap belajar. Iya. Masa yang muda enggak gitu ya? Iya. Gitu. Nah selama ini kalau bergaul tuh lebih banyak di lingkungan apa sih? Apa? Saya bergaul dengan semua. Dari lingkungan ya cuma petani, ya supir juga saya bergaul, dengan pengusaha juga saya bergaul, dengan semua saya bergaul. Karena jujur saya nggak membatasi diri, dengan siapapun saya bergaul. Dan dengan siapapun saya pasti bertanya. Ketika momentum ketua Kadin mengarah ke Kak Amal, seperti apa sebetulnya ceritanya? Dan saat itu apa yang dirasakan? Jujur mau saya katakan, sebenarnya saya aktif di Kadin itu dari tahun 2011
11 ya. 11. Di Lebak sini ya. Dari Lebak terus naik ke provinsi, berjalan dengan waktu terpilihlah saya menjadi kontak di Kabupaten Lebak. Selanjutnya terus ada organisasi, berjalannya waktu, utamanya waktu. Saya terpilih dari salah satu wakil ketua umum Kadin Banten. Ya. Terus kemarin pada saat tahun 2021, alhamdulillah ayah saya, orang tua saya, sekaligus motivator saya, segalanya saya yang belum pernah terjadi, gimana orang Kadin provinsi bisa terpilih di Kadin Indonesia. Oh iya. Nah di situ Kadin Banten secara otomatis Kosongan ya. harus mengadakan musrah untuk mencari pengganti. Penggantinya. Nah, alhamdulillah saya ini dapat dukungan daripada 8 ketua Kadin Kabupaten Kota. Paripurna dong itu. Iya. Karena kenapa tidak lupa juga saya ajarkan daripada orang tua saya, ibu saya, di dalam Islam itu tetap mendepankan musyawarah, mufakat. Oh. Begitu. Bahkan saya harus katakan ada juga yang mencalonkan juga sebagai ketua Kadin Banten. Itu terbuka aja. Masih terbuka kita mengalir. Kita mufakat, musyawarah. Agar apa? Ini yang pertama ini bersatu yang itu. Untuk apa kalian terpilih terpecah-pecah gitu? Terpecah-pecah. Bersatu dan alhamdulillah saya terpilih dari proses aklamasi yang dilaksanakan di Tangerang 22 November. Dan kemarin seminggu lalu itu persisnya di 12 Januari 2012 saya dilantik oleh Pak Ketua Umum Asad Kasih. Dan di Indonesia salah satu yang termuda ya? Salah satu yang termuda. Atau paling muda jangan-jangan? Kalau keluarga sendiri gimana? Kan anak udah berapa? 4 kan? Saya anak 4. Nah, lalu dukungan keluarga seperti apa? Atau membagi waktunya kemudian seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini keluarga mendukung apa yang langkah yang saya ambil, tujuan daripada apa yang saya ambil. Ya sekarang mungkin bisa dikatakan yang tadinya untuk keluarga 1 minggu sekali, sekarang alhamdulillah nih 3 minggu belum sempet juga dengan keluarga. Sibuk ketemu orang ya gitu ya, konsolidasi. Nah kalau lihat potensi Banten nih, seperti apa peluang usaha ke depan? Ya tahu kemarin pandemi gitu, dan apa yang ingin Ama lakukan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah? Yang pertama, saya harap Banten ini kan bibir daripada Jakarta. Ya. Nah banyak juga pengusaha-pengusaha Banten yang dimana yang saya anggap kompetitif, namun masih kurang dalam pemberdayaan. Sehingga banyak terjadi pengusaha-pengusaha luar yang nggak bisa kita pungkiri. Justru dia bekerja di Banten, namun dia pemberiannya bukan untuk Banten. Iya. Gitu. Nah saya utamanya ke sana malah ya. Ke sana. Saya berharap di kemudian hari ini, kenapa yang tadi dibilang saya ingin bermitra, ingin menyamai visi dengan pemerintah. Salah satunya tujuannya apa? Untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal juga. Sambil mempersiapkan sumber dayanya gitu ya. Sambil mempersiapkan kualitas dan biayanya. Gitu. Iya, luar biasa. Dan ini saya pertanyaan. Ya karena saya berapa lama nih. Ternyata saya kaget juga nih ngobrol sama yang muda, visinya luas sekali. Ini pertanyaan terakhir ya, yang harus dijawab panjang. Sebentar Pak, saya tadi sampaikan momentum politik di depan mata. Kak Amal masih muda, muncul sebagai ketua Kadin di saat kemudian regenerasi kepemimpinan di Banten di depan mata. Jika kemudian di depan politik itu menarik Kadin dengan melihat sosok Amal, apa yang akan dipertimbangkan? Kadin jelas bukan di mana perahu atau organisasi politik. Kadin ini dia perahu atau organisasi usaha. Jadi saya balik lagi tidak sama sekali juga terpikirkan untuk memikir politik. Saya harus fokus untuk bidang usaha. Individu mangga silakan. Ya, silakan aja itu mah gitu, mengalir aja. Tapi sama sekali tidak pernah terpikir saya buat bagaimana ini 2024 lah. Banyak juga, wah ini 2000 persiapan 2024. Saya katakan ini, Kang Yadi, kalau saya katakan sama sekali tidak terpikir untuk politik. Saya mau besar dunia usaha aja. Cukup ya teman-teman aja atau mungkin ya rekan kerabat yang jadi untuk
di 2024. Siapapun saya akan dukung, yang gubernurnya, yang jelas yang bisa bermitra dengan Kadin. Gitu. Dan harapannya pengusaha lokal bisa berdaya di daerahnya sendiri. Amin. Kabar. Ini perbincangan yang luar biasa. Tapi sebelumnya apa nih perbedaannya sebelum menjabat rutinitas ya? Sebelum menjabat ketua Kadin dengan jadi ketua Kadin, apa yang paling berbeda nih dari rutinitas itu? Mungkin pagi atau gimana? Nah, kalau saya semua sih berjalan seperti biasa. Namun sebelum saya jadi ketua Kadin kan 99% saya ngurusin usaha saya. Sekarang ini terbalik. Ngurusin orang. Yang tadinya 99% ngurusin Usaha sendiri. motor usaha, sekarang 90% untuk Kadin, 10% saya ngurusin usaha saya. Dan ke rumah jadi ini ya tadi 3 kali sekali. Tapi ini bagian yang harus dihadapi gitu dan bagian dari proses. Udah nggak amal yakin bahwa proses tidak akan membohongi hasil. Saya percaya itu. Proses tidak mengkhianati hasil. Yakin dan percaya. Nanti Insya kalau Allah. sudah hasilnya, sebentar ketemu saya lagi ya. Ini perbincangan luar biasa, walaupun mungkin singkat, kita akan nanti bisa bertemu lagi dengan Ketua Kadin Banten. Amal, terima kasih waktunya. Terima kasih Kang Yadi. Sibuk sudah menyempatkan diri langsung di kediamannya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Amin. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi soal Kadin ke depan ya. Siap. Terima kasih. Salam buat teman-teman. Siap. Salam juga buat teman-teman. Siap. Baiklah, pemirsa Sakabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini bersama Ketua Kadin Banten Muhammad Azhari Jayabaya atau Kamal. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap oleh para pengusaha dan generasi milenial. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.